Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kita menyangka bahwa setelah kita melaksanakan ibadah kemudian setan berhenti untuk menggoda kita. Bahkan godaan setan itu terus hingga ajal menjemput kita. Maka itu bukanlah sifat terpuji bagi seorang muslim yang merasa tenang ketika selesai melaksanakan ibadah. Bahkan dia harus tetap terjaga untuk menjaga agar ibadah ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya, setan akan masuk dengan pintu-pintu riya dan sum'ah. Begitu banyak orang-orang yang memposting kegiatan ibadah mereka, seperti kegiatan ibadah hajinya, umrahnya, dengan berbagai tujuan, tapi bisa jadi itu adalah pintu setan untuk merusak amal ibadah kita. Nah, lalu bagaimana sebaiknya seorang muslim? Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim selepas dia melaksanakan ibadah apapun? Maka kalau kita melihat kehidupan Rasulullah SAW dan contoh-contoh nyata dari Rasulullah SAW, maka beliau selalu memperbanyak istighfar setelah melaksanakan ibadah. Bukankah kita selepas sholat fardu disunahkan untuk membaca istighfar sebanyak 3 kali? Begitu pula ketika menutup majelis ilmu, disunahkan bagi kita untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah-ibadah yang lainnya pun, maka kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu dari faidah, manfaat istighfar adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus keyakinan bahwa kita bisa beribadah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar tidak ada rasa kesombongan di dalam jiwa kita terhadap ibadah yang kita lakukan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, agar istighfar menyempurnakan, menambal segala kekurangan terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika diturunkan surat An-Nasr, maka Abu Bakar menangis. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan surat-surat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW di dalam surat tersebut diperintahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfir bidzambik, meminta ampunlah terhadap dosa-dosa. Abu Bakar menangis karena kenapa? Bahwa beliau meyakini bahwa surat ini adalah isyarat bahwa tugas Rasulullah SAW akan berakhir, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memperbanyak istighfar. Oleh karena itu, di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW, beliau ketika sujud dan ruku sering memperbanyak istighfar. Ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Terlebih kepada kita yang ibadahnya mungkin asal-asalan, yang ibadahnya kadang banyak kekurangan, maka lebih layak bagi kita untuk memperbanyak istighfar setelah melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk bagi kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga amal-amal yang telah kita lakukan dan membalasnya dengan pahala yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.